Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan. Terima kasih sudah kembali bersama saya. Semoga pembahasan hari ini dapat menambah wawasan sekaligus membuat kita semakin bijak dalam menjaga kesehatan telinga. Jangan lupa, menjaga kesehatan tidak selalu membutuhkan langkah yang rumit. Kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan benar dapat memberikan manfaat besar dalam jangka panjang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan reaksi edukasi terhadap sebuah video dari Klinik Al-Biruni yang memperlihatkan kondisi menarik terkait serangga yang berada di sekitar telinga. Banyak orang kemudian bertanya, apakah kotoran telinga dapat menarik perhatian serangga seperti kecoa? Secara ilmiah, kita tidak dapat mengatakan bahwa serumen merupakan umpan khusus bagi kecoa. Serumen memang mengandung minyak alami, protein, dan sel kulit, tetapi kecoa lebih dikenal tertarik pada lingkungan yang menyediakan tempat gelap, hangat, dan lembab. Liang telinga memiliki karakteristik tersebut, sehingga dalam kondisi tertentu serangga dapat masuk secara tidak sengaja, terutama ketika seseorang sedang beristirahat. Jadi, keberadaan serangga di sekitar telinga tidak otomatis berarti telinga seseorang kotor. Jika terjadi kejadian seperti ini, hindari memasukkan benda ke dalam telinga secara sembarangan dan mintalah bantuan tenaga kesehatan untuk pemeriksaan yang tepat. Pesan moralnya, jangan mudah percaya pada anggapan yang belum terbukti. Rawat kesehatan dengan pengetahuan yang benar, tetap tenang, dan selalu utamakan keselamatan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa tidak semua perubahan warna atau bentuk kotoran telinga berkaitan dengan jamur. Serumen atau kotoran telinga memiliki komposisi yang cukup kompleks. Di dalamnya terdapat minyak alami, sel kulit yang terlepas, protein, serta berbagai komponen lain yang membantu menjaga kondisi liang telinga. Dalam keadaan tertentu, serumen dapat bercampur dengan cairan yang berasal dari permukaan kulit liang telinga. Ketika kedua komponen tersebut bercampur, tekstur serumen yang sebelumnya lebih padat atau lengket dapat menjadi lebih lunak dan tampak kekuningan. Salah satu penyebabnya dapat berkaitan dengan perubahan atau iritasi pada kulit liang telinga. Kulit di area ini sangat sensitif dan memiliki lapisan pelindung yang perlu dijaga. Kebiasaan memasukkan cotton bud atau benda lain terlalu dalam dapat mengganggu lapisan tersebut. Karena itu, membersihkan telinga secara berlebihan bukanlah kebiasaan yang dianjurkan. Selain itu, kondisi lingkungan juga dapat memengaruhi keadaan liang telinga. Kelembapan yang tinggi, paparan air, keringat, maupun penggunaan perangkat yang menutup area telinga dalam waktu lama dapat mengubah lingkungan di dalam liang telinga. Namun, kita tidak boleh langsung menyimpulkan penyebab hanya berdasarkan warna cairan yang terlihat. Hal penting lainnya adalah membedakan antara serumen yang bercampur cairan dengan kondisi lain yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Cairan kekuningan yang terlihat dari luar belum tentu memiliki penyebab yang sama pada setiap orang. Dokter THT dapat melakukan pemeriksaan langsung menggunakan alat khusus untuk melihat kondisi liang telinga dan gendang telinga. Melalui video dari Klinik Al-Biruni ini, kita dapat belajar bahwa telinga memiliki sistem perlindungan alami yang sangat baik. Serumen bukan sekadar sesuatu yang harus selalu dihilangkan. Keberadaannya membantu menjaga kelembapan kulit, menangkap partikel kecil, dan mendukung perlindungan alami liang telinga. Oleh karena itu, jika melihat perubahan pada kotoran telinga, jangan langsung mengambil kesimpulan sendiri. Hindari memasukkan benda ke dalam telinga dan jangan menggunakan berbagai bahan atau obat tanpa mengetahui penyebabnya. Apabila cairan terus muncul, terdapat perubahan pendengaran, rasa tidak nyaman yang menetap, atau keluhan lainnya, pemeriksaan oleh dokter THT merupakan pilihan yang lebih tepat.
Semoga pembahasan kali ini memberikan pengetahuan yang bermanfaat dan membuat kita semakin bijak dalam menjaga kesehatan telinga. Ingatlah, setiap bagian tubuh memiliki mekanisme perlindungan yang luar biasa. Tugas kita adalah menjaganya dengan baik, bukan mengganggu keseimbangan alaminya. Pesan moral hari ini, jangan menilai kondisi kesehatan hanya dari apa yang terlihat. Cari informasi yang benar, tetap tenang, dan ambil keputusan berdasarkan pemeriksaan yang tepat. Karena menjaga kesehatan dengan ilmu dan kehati-hatian adalah bentuk penghargaan terhadap tubuh yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Secara medis, lingkungan yang kurang terjaga tidak secara langsung menyebabkan serangga masuk ke liang telinga. Namun, lingkungan dengan banyak tempat lembab, sisa makanan, atau area yang menjadi tempat persembunyian serangga dapat meningkatkan jumlah serangga di sekitar rumah. Serangga tertentu menyukai tempat yang gelap, hangat, dan relatif lembab. Liang telinga memiliki beberapa karakteristik tersebut. Karena itu, apabila serangga berada sangat dekat dengan seseorang, terutama ketika sedang beristirahat, ada kemungkinan serangga masuk ke telinga secara tidak sengaja. Hal penting yang perlu dipahami adalah kotoran telinga bukanlah umpan khusus bagi serangga. Serumen memang mengandung minyak alami, protein, dan sel kulit, tetapi tidak berarti telinga yang memiliki lebih banyak serumen akan otomatis menarik serangga. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal merupakan salah satu langkah sederhana untuk mengurangi keberadaan serangga di sekitar kita. Pastikan area tidur tetap rapi, makanan disimpan dengan baik, dan kelembapan lingkungan dikendalikan. Jika suatu saat terasa ada sesuatu yang masuk ke telinga, tetaplah tenang dan jangan memasukkan cotton bud, pinset, atau benda lain secara sembarangan. Pemeriksaan oleh tenaga kesehatan merupakan pilihan yang lebih aman. Pesan moral hari ini, jangan mudah menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan apa yang terlihat. Dengan pengetahuan yang benar, ketenangan, dan kebiasaan hidup yang baik, kita dapat menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan lebih bijaksana. Serumen atau kotoran telinga sebenarnya memiliki fungsi penting. Di dalamnya terdapat minyak alami, sel kulit, dan berbagai komponen yang membantu menjaga kelembapan serta melindungi permukaan liang telinga. Jadi, keberadaan serumen dalam jumlah normal merupakan bagian dari sistem perlindungan alami tubuh. Namun, kondisi lingkungan tertentu dapat mengubah keadaan liang telinga. Lingkungan yang panas dan lembab, misalnya, dapat membuat area sekitar telinga menjadi lebih mudah mempertahankan kelembapan. Paparan air yang terlalu sering juga dapat membuat kulit liang telinga berada dalam kondisi lebih basah untuk waktu yang lebih lama. Selain itu, debu dan berbagai partikel dari lingkungan dapat menempel pada serumen. Penggunaan earphone dalam waktu panjang juga dapat membuat area sekitar liang telinga menjadi lebih tertutup. Karena itu, menjaga kebersihan perangkat yang bersentuhan dengan telinga serta memberikan waktu istirahat bagi telinga merupakan kebiasaan yang baik. Namun perlu dipahami, lingkungan yang kurang terjaga tidak otomatis menyebabkan masalah pada telinga. Kondisi setiap orang berbeda dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Karena itu, kita sebaiknya tidak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan tampilan serumen. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah kebiasaan membersihkan telinga. Memasukkan cotton bud atau benda lain terlalu dalam justru dapat mengganggu lapisan pelindung alami liang telinga. Telinga sebenarnya memiliki mekanisme pembersihan sendiri yang berlangsung secara perlahan. Melalui video dari Klinik Al-Biruni ini, kita belajar bahwa menjaga kesehatan telinga tidak hanya berkaitan dengan membersihkan serumen, tetapi juga menjaga lingkungan dan kebiasaan sehari-hari. Jaga telinga tetap nyaman, hindari tindakan yang berlebihan, dan apabila muncul perubahan yang menetap, lakukan pemeriksaan kepada tenaga kesehatan. Pesan moral hari ini, jangan menunggu tubuh memberikan tanda yang mengganggu sebelum kita mulai peduli. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, menerapkan kebiasaan yang baik, dan memahami cara kerja tubuh, kita dapat merawat kesehatan dengan lebih bijaksana. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menjaga setiap anugerah yang telah Tuhan titipkan kepada kita.